Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang kami ada dan mahasiswa yang kami banggakan. Mata kuliah pendidikan kewarganegaraan pekan ini sudah memasuki pekan ke-7. Iya, jadi kita sudah ada di sub CPMK ke-5 gitu ya. Di mana ini tentu berbeda dengan pekan-pekan sebelumnya. Kalau pekan-pekan sebelumnya kita membahas materi dengan metode kolaboratif, metode case study, kita sekarang akan membahas materi dengan metode project gitu. Jadi ada produk yang kita akan hasilkan. Nah, di sub CPMK pertama kita sudah bahas Pancasila di perguruan tinggi bahwa itu penting disampaikan dalam rangka menjaga eksistensi negara bangsa kita dalam rangka eh, mewujudkan warga negara yang baik dan benar, smart and good citizenship. Nah, di sub CPMK kedua kita bicara mengenai identitas dan integrasi nasional, di mana di situ ada identitas primer, identitas sekunder, ada identitas fundamental, instrumental, dan identitas alamiah yang diharapkan bisa melahirkan integrasi nasional. Integrasi nasional ada dua yang kita pahami, persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Bagaimana terwujud Bhinneka Tunggal Ika dan bagaimana negara kesatuan Republik Indonesia itu bisa tetap terjaga sampai seterusnya. Kemudian di sub CPMK ketiga kita bahas mengenai konstitusi, bahwa negara kita ini memiliki konstitusi. Itu termuat di pembukaan Undang-Undang Dasar kita, alinea keempat, disusun eh, sebuah undang-undang dasar. Jadi konstitusi yang kita maksudkan di sini adalah undang-undang dasar, di mana undang-undang dasar menjadi hukum tertinggi di Indonesia, sumber tertib hukum ya, di mana ya telah mengalami perubahan karena kan di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Artinya apa? Kalau masyarakat berkembang, maka hukum juga harus bisa mengatur kehidupan yang berkembang itu. Makanya ada amandemen konstitusi. Kemudian di sub CPK keempat ini kita sudah bahas pula mengenai hak dan kewajiban warga negara. Di mana kita bisa lihat hak dan kewajiban itu konstitusi. Kenapa harus ada hak dan kewajiban? Ya karena terbentuk entitas negara. Jadi hak dan kewajiban itu adalah sebuah hubungan fungsional antara bangsa dengan negara, antara rakyat dengan pemerintah, agar kemudian bisa mencapai tujuan. Tuh, kalau tidak ada partisipasi, susah mencapai tujuan. Kemudian, nah, kita sudah masuk pada sub CPM kelima, kita bicara mengenai demokrasi. Jadi, mahasiswa mampu menyajikan tuh, demokrasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ada 3 pekan ini Bapak Ibu, ada di mahasiswa. Jadi pekan pertama ini atau pekan ke-7 ini untuk demokrasi kita bicara mengenai perencanaan produk. Lalu kemudian pekan ke-8 nanti ya menyusun produk, ada proses di mana ya cari data, olah data gitu, buat portofolio. Ya, pekan ke-8 ini belajar terbimbing tapi tidak di kelas. Kalau kita lihat skenario-nya ini berarti tidak ada kuliah di pekan ke-8, tapi mahasiswa menyusun portofolionya. Nanti di pekan ke-9 baru kemudian buat produk. Nah, kita lihat satu-satu. Jadi di pekan kelima ini, eh, pekan ke-7 ini untuk sub CPM kelima, tetap tentu ada pembelajaran mengenai apa itu sebenarnya demokrasi Pancasila. Ya, jadi kalau kita bisa lihat di sini di PDF-nya Bapak Ibu ada di mahasiswa. Jadi tentu ada tugas individu, tapi yang pokok sebenarnya di sini adalah eh, mencoba untuk mengidentifikasi masalah. Karena pilar utama demokrasi Pancasila itu ya demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Karena dasar demokrasi adalah sila pertama, kedua, dan ketiga. Tujuan demokrasi kita itu sila kelima. Begitu menurut Prof. Notonegoro membaca Pancasila itu saling mendasari, saling menjiwai. Sila sebelumnya menjadi dasar, kemudian tidak boleh bertentangan antara sila yang satu dengan sila yang lainnya. Makanya kemarin kita bahas di Pancasila mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat, berarti dia koheren, itu tidak bertentangan.
Nah, di sini eh, anggota-anggota kelompok satu nanti di kelas bertemu dengan teman-temannya untuk menentukan masalah-masalah utamanya. Jadi mengidentifikasi masalah terkait dengan pilar-pilar demokrasi kita. Apakah demokrasi kita ini sudah berdasar pada ketuhanan massa? Apa demokrasi yang jalan ini demokrasi kecerdasan, bukan demokrasi menggunakan otot itu, bersuara keras, urat leher menjadi besar, dan seterusnya gitu. Jadi ya identifikasi masalah. Kemudian di kelompok dua, ya, selain juga mencari tahu tentang submaterinya, juga mengidentifikasi bahwa demokrasi Pancasila itu sebenarnya demokrasi dengan pembagian kekuasaan, demokrasi dengan rule of law, karena ya kebebasan dalam makna demokrasi itu tidak mutlak, dia dibatasi oleh ketaatan terhadap hukum. Nah, identifikasi masalahnya di situ itu kelompok dua. Tuh, tapi anggotanya dulu nih cari masalah masing-masing nanti di kelas sebentar dipertemukan. Kemudian kelompok tiga ini bicara dengan demokrasi itu daulat rakyat. Nah, inilah sebenarnya makna dari demokrasi konstitusional kita. Kita bisa lihat di pasal 1 ayat 2, itu bab 1 pasal 1 ayat 2 konstitusi kita, bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya apa? Ada batasan dari kebebasan itu. Sekali lagi bahwa konstitusi menjadi hukum dasar kita. Kemudian demokrasi dengan HAM, bahwa ya kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat itu kan bagian dari hak asasi dan bisa dilihat di pasal 28 ya. Nah, itu nanti apa masalahnya itu? Identifikasi masalah kan ini yang menentukan. Ini yang menentukan untuk kemudian kita cari datanya lalu kemudian buat produknya. Kemudian di kelompok 4 selain tentu submateri ini juga ya bicara tentang bahwa demokrasi Pancasila itu pilarnya peradilan yang merdeka, demokrasi dengan otonomi daerah. Itu apa masalahnya di situ? Apakah kemudian peradilan kita itu eh, bersifat formal saja, tidak melahirkan keadilan tuh? Apakah demokrasi dengan otonomi daerah itu hanya melahirkan apa itu feodalisme dan seterusnya, tidak melahirkan kesejahteraan bersama, tapi kesejahteraan misalnya. Nanti silakan dicari masalahnya. Kemudian kelompok 5, kelompok terakhir ini bicara mengenai bahwa demokrasi itu dengan kemakmuran rakyat, demokrasi yang berkeadilan. Jangan sampai itu demokrasi dinikmati oleh kelompok tertentu saja. Sudah 20 tahun lebih kita reformasi ini, apakah kemudian demokrasi kita sudah mewujudkan kemakmuran dan keadilan? Nah, ini menjadi pertanyaan. Silakan nanti ini menjadi pokok karena ini menjadi awal dari kita buat portofolio. Nah, ini harus diidentifikasi. Ya, untuk mahasiswa asing tentu kalau ada ya dijelaskanlah demokrasi di negaranya masing-masing. Itu apa yang dia pahami mengenai demokrasi, esensi dan urgensi demokrasi, bentuk demokrasi di negaranya bagaimana gitu. Dari berbagai negara tentu dari Malaysia lah, dari Yaman, dari Pakistan, dari Afghanistan, dari Tiongkok. Silakan saja gitu. Oke, itu eh, untuk tugas individunya. Jadi itu nanti juga dibawa di saat pertemuan di kelas. Jadi itu tadi KM dan KPT-nya ya, kegiatan mandiri dan kegiatan penugasan terstruktur. Nah, tapi kemudian di kelas untuk pekan ke berapa ini? Pekan ke-7. Nah, ini ada skenarionya. Nah, nanti di pekan ke-7 ini skenario pekan ke-7 ya tentu masing-masing ya duduk berdasarkan kelompoknya. Ini lebih baik kalau duduk berdasarkan kelompok. Ya karena nanti ya mereka harus mencoba untuk berdiskusi. Jadi mereka kan punya tugas individu masing-masing. Nah, nanti mereka diskusikan apa masalah pokok yang dia maksudkan itu. Apa yang bisa nanti diangkat menjadi masalah pokok untuk kemudian dicari solusinya oleh mahasiswa di pekan ke-8 karena dia mau buat produk gitu. Jadi sama ini yang didiskusikan. Jadi masing-masing kan dari rumah bawa masalah-masalah terkait dengan tugasnya. Nah, nanti dipertemukanlah di kelas itu. Lalu apa sebenarnya yang menjadi masalah pokok? Itu nanti dijelaskanlah itu dan identifikasi itu. Jadi masalahnya yang dijelaskan, kira-kira apa masalah yang dimaksudkan itu. Karena kan solusinya belum, solusinya kan nanti di pekan ke-8 dicari bahannya. Nah, itulah nanti di kelas dosen tentu tetap di bagian awal menjelaskan tentang demokrasi itu apa, bahwa kita ini punya demokrasi, demokrasi Pancasila, kita demokrasinya demokrasi
konstitusional ya, bahwa pilar-pilar demokrasi kita apa itu nanti dijelaskan oleh dosennya. Nanti kemudian mahasiswa juga menjelaskan apa yang menjadi tugas-tugasnya sesuai submateri dan intisari videonya. Nah, nanti kemudian di kelas ya didiskusikan dengan teman-temannya apa yang menjadi masalah-masalah yang diidentifikasi perorangan, kemudian disepakati buat konsensus yang mana menjadi masalah kelompoknya yang untuk dibuatkan tugas kelompok nanti di pekan ke-8 dan dilaporkan di pekan ke-9. Nah, ini gambaran untuk pekan ke-7. Kita coba bagaimana lihat skenario-nya pekan ke-8 dan 9. Jadi 8 itu kalau RPS kita ini tidak ada kuliah, tapi tetap absen di sekolah, baik dosen maupun mahasiswa karena memang dia buat proyek. Jadi ini kan pembagian kelompok sudah. Nah, ini kan yang perlu dipahami di pekan ke-9 ini, pekan ke-8 Bapak Ibu dan ada di mahasiswa, ini pembagian kelompok kan sudah 5. Identifikasi masalah itulah di pekan ke-7. Jadi pekan ketujuh ini kita identifikasi masalah, masing-masing individu kan bawa masalah, identifikasi masalahnya. Nanti di kelas diskusikan dengan anggota kelompoknya apa yang menjadi pokok masalahnya. Itu yang disampaikan di kelas di pekan ketujuh bahwa oh ini pilihan kelompok kami gitu. Mudah-mudahan setiap kelompok nanti pastilah berbeda karena kan pilar-pilar yang ditugaskan itu berbeda. Jadi pastilah masalah-masalahnya akan berbeda. Akan menarik ini. Di pekan ke-8 ya silakan menggali informasi, mencari data ya, bisa interview, bisa studi literatur, bisa lihat video, informasi apalah pokoknya wawancara toko dan seterusnya, bisa survei, silakan. Yang pasti bahwa ya Anda diminta untuk kemudian membuat portofolio. Jadi eh, portofolionya nanti ini bisa ini dibuat dalam bentuk begini, pakai kartu Manila lah, ditempel-tempel begitu, dikerja bersama apa masalahnya, kemudian masalah yang disepakati di pekan ketujuh ya, kemudian apa kebijakan yang kemudian ada sekarang ini yang mengatur itu setelah menggambarkan realitanya seperti apa ya, kebijakan apa yang aturan-aturan apa yang sekarang mengatur itu, kemudian itu tidak berjalan dengan baik. Lalu kemudian ya alternatifnya, jadi ada alternatif kebijakan kira-kira apa, alternatif solusi gitu. Kira-kira seperti apa. Lalu kemudian apa yang kemudian menjadi usulan tuh, usulan. Kemudian seperti apa rencana tindak lanjutnya. Nah, jadi ada gambaran lah. Dan kemudian setiap kelompok ini harus buat, 5 kelompok itu buat videonya. Jadi ada nanti videonya, nanti kemudian dipilih di kelas tuh atau bisa kalau waktunya bisa cukup nanti dosennya di pekan ke-9 mengatur bagaimana ditampilkan itu video-video jadi menyimak-nyimak video gitu supaya apa mungkin juga nanti ada satu yang ditunjuk bisa saja dosennya menunjuk satu kelompok untuk menjelaskan secara langsung ya tapi dokumen videonya ada semua sehingga dosen bisa memberi penilaian untuk semua kelompok itu nanti tergantunglah dosennya pasti di pekan ke-9 itu ada pemaparan ya kalau bisa ada yel-yelnya setiap kelompok itu seperti apa gitu. Kemudian ada pemaparannya, ada diskusi gitu. Memang pasti tidak cukup dengan waktu dari 5 kelompok, tapi makanya setiap kelompok itu harus buat manila karton seperti ini, lalu kemudian nanti buat video presentasinya, pemaparan dari portofolionya. Saya pikir itu gambaran untuk pekan ke-7, 8, dan 9. Nanti videonya di-upload saja di sekolah. Tugas-tugas individunya yang pekan ke-7 juga di-upload di sekolah. Tuh. Karena cukup saya pikir ini. Bisa bisa juga link ya atau nanti ketua kelas buat link Google Drive. Nanti link Google Drive-nya yang dimasukkan di sekolah supaya bisa nanti direkod tugas-tugas itu. Karena di sini ada tugas pekan ke-7, kemudian ada tugas pekan ke-9 tuh. Nanti di-upload di sini apakah filenya atau kemudian linknya. Oke, saya pikir itu cukup. Teknisnya nanti silakan Bapak Ibu dosen masing-masing. Tapi sekali lagi, RPS kita itu temanya demokrasi dan itu proyek 3 pekan. Yang pasti bahwa ada identifikasi masalah, ada penyusunan portofolio, lalu kemudian ada presentasi pemaparan portofolio. 3 itu. Seperti apa teknisnya silakan Bapak Ibu merancangnya sesuai dengan pemahaman kita bersama. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.